Gadgeters. Pas kemarin kami ngeluarin video tentang blokir email, kalian banyak banget drop komen di kolom komentar YouTube kami. Ada sebagian yang udah kami jawab sesuai dengan analisa dan pengalaman pribadi kami, tapi juga banyak banget yang kami nggak bisa jawab. Akhirnya kami berinisiatif mencari seorang narasumber yang memang langsung berkecimpung di pembuatan regulasi ini dan juga pelaksanaannya. Di video kali ini, kami menghadirkan narasumber dari Bea Cukai. Kenapa? Soalnya mereka adalah yang berdiri di garda paling depan dalam melaksanakan peraturan blokir email ini. Kami berkolaborasi dengan Prasetyo dari media Gizmologi untuk melakukan interview kali ini ke kantor Bea Cukai langsung. Jadi mereka aja yang ikut, jadi gue nggak ikut karena ya lagi PSBB gini terlalu rame lah, overcrowded dalam satu ruangan, jadi akhirnya gue nggak ikut. Gue nitip aja pertanyaan gue yang banyak banget ke mereka. Yang pertama dari banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini adalah sebenarnya kenapa sih email harus diblokir-blokir? Kenapa sih kok pemerintah melalui Kominfo, kemudian juga Kemenperin, Kemendak, dan tentunya Bea Cukai ada policy sampai muncul pemblokiran email ini ya. Jadi policy ini sebenarnya mensasar gadgets atau istilah kita HKT, handphone, komputer genggam, dan tablet. Device-device itu pada saat ini memang walaupun pengawasan Bea Cukai sudah sangat ketat, tapi kita ketahui bahwa kita negara kepulauan, penegakan pengawasan fisik tidak serta-merta efektif begitu. Nah, untuk itu maka akhirnya pemerintah mengeluarkan policy untuk pendekatannya tidak hanya fisik tetap, tetapi juga secara teknologi. Kalau kemarin tuh jalan tikusnya banyak banget, sekarang bener-bener diputusin dari hilirnya. Dari pihak pemerintah kan ini udah bercimpung, diantaranya ada Kemenperin, Kominfo, dan Bea Cukai. Ya tentu karena ke Bea Cukai kami tanya, apa sih peran Bea Cukai dalam pelaksanaan peraturan ini? Sesuai tugas fungsinya Bea Cukai mengawasi lalu lintas barang begitu ya. Maka Bea Cukai punya peran untuk meregister yang legal-legal tadi. Jadi sistem kita sudah fully automation. Ada banyak sekali saluran impor HKT tadi ya, gadget tadi ya. Bisa impor umum biasa begitu ya. Dan itu otomatis register dan sudah terintegrasi dengan sistemnya Kominfo dan Kemenperin. Sehingga otomatis sudah aman. Jadi jelas ya peran mereka. Soalnya mereka yang berada di garda terdepan dalam keluar masuknya barang ke Indonesia. Termasuk ya soal gadget-gadget ini. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya ini bisa dibilang paling clear di antara yang lain-lain. Kalian juga mungkin semua udah khatam soal pertanyaan ini, tapi kita supaya afdol aja kita tanya lagi ya. Soal traveler yang keluar negeri terus balik bawa gadget yang ber-email. Bagaimana mereka harus memprosesnya? Treatmentnya seperti apa? Kalau kita keluar negeri bisa jadi kemudian belanja handphone tertentu begitu ya. Apakah pemerintah tidak ngasih fasilitas? Ada sampai 500 US dollar. Oke. Bawa 2 sesuai dengan Permendak 87 ya. Permendak 87 ada junto-junto sampai yang terakhir nomor 12 begitu ya, untuk impor barang tertentu. Boleh maksimal 2 gitu ya. Nilainya 500 free, di atas itu ya bayar begitu, ada faktor diskon. Kita nilai ini harganya di atas 500 dolar, berarti kamu misalkan taruhlah ini 700, berarti tinggal yang sisanya kan yang 200 dikali tarif-tarifnya. Yaitu dideklarasikan, kemudian sistemnya Bea Cukai ya, waktu melakukan deklarasi akan diinputting dan otomatis masuk ke sistemnya Kemenperin ya, SINAS melalui shares gitu ya, ada share itu akan ya, secara teknis seperti itu. Nah, di sana ada aplikasinya, ada alamatnya yang mana bisa diunduh di situsnya www.beacukai.go.id, dan kemudian disikan kemudian keluar QR
Sehingga waktu dia kalau misalkan melewati 500 US dollar ya akan dibayar karena langsung otomatis create billing, bayarnya juga bisa pakai virtual. Udah selesai pembayaran, kemudian oleh petugas sebelum dia keluar, dia akan QR-nya tadi akan di scan gitu ya, dan otomatis itu. Dan ya udah 2 kali 24 jam paling lama itu ya. Sebenarnya sistemnya langsung ngirim sih, tapi paling lama SLA kita ya, janji layanan kita, ya udah dia akan on gitu. Maksimal boleh 2 gitu ya. Ini sebenarnya rules buat traveler udah yang paling clear ya. Kita boleh bawa 2 masing-masing, dan value-nya $500 ada allowance-nya. Jadi kalau kita beli di atas $500, yang mesti dibayarkan pajaknya adalah selisihnya dari $500 itu. Nih rumusnya. Kalau tadi soal yang hand carry, sekarang pertanyaan gue yang soal kirim-kiriman. Itu gimana? Dia belanja lewat online. Dan lewat online nanti si express courier tadi, atau istilah bahasa teknisnya itu perusahaan jasa titipan, akan menginputkan formulir yang di Android itu adalah untuk yang traveler. Sementara yang lewat kargo, perusahaan jasa titipan atau ya jasa-jasa express courier itulah yang menginputkan datanya. Kemudian Bea Cukai akan meng-approve. Mereka 2 tadi relatif sudah lebih memahami karena memang aktivitas mereka sehari-hari menangani barang-barang impor. Jadi sesuai ya sama video kami yang kemarin, pengalaman kami. Kalau kita beli barang dari luar negeri, gadget dari luar negeri via jasa kurir, ya udah, diem aja di rumah, duduk manis, nanti emailnya bakalan aktif sendiri. Yang ngurusin bukan kita, tapi si jasa pengiriman tersebut dengan bea cukai. Ini nih yang bikin penasaran. Kalau dalam waktu 2 kali 24 jam belum terregister juga, gimana? Jadi bisa dihubungi, ditelepon di call center 159, dan di sana nanti petugas dari Kominfo akan melakukan pengecekan, karena kemungkinannya bisa aja mistype gitu ya. Mistype tentunya kita akan lihat kembali salahnya di mana, ataukah memang ada permasalahan di sistem. Jadi silahkan ditelepon saja di 159 Kominfo. Kami juga penasaran, kenapa sih harus dilimit 2 barang, baik itu via hand carry atau via jasa titipan barang atau pengiriman? Gadget ini ada aturan main untuk terkait dengan TKDN atau local content. Teknologi-teknologi yang baru juga dipersyaratkan untuk kandungan lokal. Kenapa? Tentunya kita berharap bahwa pembelian handphone di tanah air yang sekarang setahun itu bisa sampai 50-an juta, baik domestik maupun impor gitu ya, semaksimal mungkin bisa diproduksi di dalam negeri. Nah kalau orientasinya bayar pajak saja begitu ya, kemudian industri handphone di tanah air tidak akan berkembang. Ya udah belanja aja gitu loh. Akhirnya negara ini hanya murni jadi konsumen gitu loh. Tetapi sekarang sih alhamdulillah sudah sebagian besar gadget itu memang diproduce di dalam negeri. Tujuannya jelas ya, buat melindungi industri dalam negeri. Kalau secara personal, sekali-sekali kita mau kirim satu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sekaligus kirim mau banyak, buat dijual lagi ya nggak boleh. Terus gue iseng nih, gue nitip satu pertanyaan gini. Lah, kalau emang dilimit sekali kirim 2, ya tiap hari aja. Hari ini kirim 2, besok kirim 2, lusa kirim 2 lagi. Mafia nih, mafia. Jadi kan banyak, boleh dong. Ya dua tiap hari, tentunya itu sudah tidak lagi masuk ranah personal. Sistem yang dikembangkan di Bea Cukai cukup bagus. Dia sudah bisa pakai learning machine begitu ya, ada artificial intelligence-nya juga, udah cukup advance. Bahkan kita cukup maju di setara lah dengan negara yang cukup ini. Nah sehingga ya
ya nggak boleh juga. Kalau saya tiap hari 2222 ya segudang juga, ya tidak dalam konteks itu, yaitu sudah masuk ke ranah bisnis dan dia harus menggunakan entitas badan hukum, registrasi dan sebagainya. Tuh men, dengerin men, otak penyelundup kan lo, dengerin tuh, jangan sampai aja lagi. Nah, pertanyaan berikutnya ini sebenarnya banyak juga masuk dari DM maupun komen, dan juga teman-teman kita yang berada di luar negeri. Perlakuan peraturan ini kalau buat turis itu seperti apa? Jadi turis gitu ya, diberikan juga fasilitas. Nah, gerai-gerai yang ada di sekitar bandara maupun di gerai-gerai resmi yang mereka punyai gitu ya, operator seluler punyai, itu bisa melakukan registrasi, sehingga pada saat menggunakan SIM lokal tadi diberikan fasilitas 90 hari registrasi dengan membawa paspornya. Cukup tunjukin paspornya. Tentunya karena tadi namanya turis ya pasti punya tiket kan ya. Tapi kita tunjukkan aja ini paspornya, jadi dia memang ada job di sana baru datang. Jadi karena ini ceritanya buat turis, ngomongnya pakai bahasa Inggris ya. Jadi gini. So guys, when you come to Indonesia, when you visit Indonesia, after you landed, after you disembark, you got out the airport or ports or anything, just look for local telco booths around the ports or airports. Or you can find anything, any of them in the city, and ask specifically for tourist permission to use a local SIM card. That will be given up to 90 days. Yep. Udah bener belum tuh? Grammarnya udah bener belum? Coba di komen di bawah ya, kalau ada yang sastra Inggris. Gini, jadi di video kemarin ada yang nanya juga, kenapa aku ngomong pakai boso Jowo, pakai logat Jowo, karena dia ngetik boso Jowo. Oke. Dia tanya, mungkin karena dia lihat namaku Kartolo, ya. Dia tanya sama aku. Dia bilang begini, Pak, aku iki PMI, pekerja migran Indonesia, di luar negeri kerjanya. Aku kudu piye, Pak? Mulai ke Indonesia kudu piye? Saya akan bagi menjadi dua. Yang pertama yang jangka waktunya sebentar begitu ya, di bawah 90 hari. Misalkan pekerja migran, memang juga ada saudara-saudara kita pekerja migran yang secara rutin 1 atau 2 minggu pulang ke Indonesia. Di sana sebenarnya masih bisa menggunakan yang traveler tadi begitu ya. Artinya oke, dia deklarasikan itu gitu ya. Kalau yang di bawah 90 hari. Lalu bagaimana kalau yang dia pulang atau lama lah pokoknya. Nah, itu sama aja kayak barang bawaan penumpang ya. Artinya ibarat kata dia ya dari bepergian dan belanja gadget terus pulang ke Indonesia. Pertanyaan selanjutnya masih datang dari pekerja migran yang tadi. Dia nanya lumayan panjang nih. Dia nanya juga, pertanyaannya bagus, tapi ini banyak juga yang nanya. Kalau dia balik ke Indonesia, kan dia beli tuh iPhone 7 di negara tempat dia kerja. Itu dia beli udah sekian tahun yang lalu. Pas bayar pajak di Indonesia, apakah bayarnya itu dengan harga ketika waktu itu dibeli atau dengan harga pasaran sekarang di Indonesia, pasaran bekas? Wah, handphone saya kan bekas ini ya. Petugas juga nggak sekaku itu kok. Jadi kita akan lihat hal-hal yang logisnya begitu ya. Ya, jadi petugas bea cukai itu dalam menetapkan nilai pabean kan melihat kondisi barangnya gitu ya. Kalau handphonenya yang ada berlian-berliannya itu kan masa iya di aku ini $400 gitu loh. Berlian satunya aja udah di atas itu. Jadi santai aja ya, bea cukai juga nggak kaku-kaku banget ya. Mungkin kalian bisa kasih tunjuk screenshot harga di marketplace online itu secondnya berapa. Pertanyaan berikutnya, ini juga yang paling sering muncul. Kalau udah beli di marketplace online, lalu barangnya keblokir emailnya, apa yang harus dilakukan? Nah, itu juga bea cukai memberikan jalan keluar. Jadi bisa lakukan registrasi ke kantor bea cukai terdekat. Jadi ini Pak Dirjen udah kasih solusi, registrasi aja ke kantor yang terdekat gitu ya. Ya kalau belum dibayarkan harus dibayarkan.
di sistem kami bisa meregistrasikan dan masuk ke sistemnya Kominfo, dia akan on lagi. Kalau di dalam bandara kan dia dapat fasilitas yang 500 tadi, 500 ya, tapi dia alpha itu udah keluar tuh, makanya dia harus bayar penuh. Memang treatmentnya seperti itu, bayar penuh. Nah tapi juga jangan kemudian datang bawa 10 gadget, berarti nggak boleh juga kan gitu ya. Jadi tinggal ke kantor bea cukai terdekat dari rumah kalian, pergi bawa datanya dan bayar pajak. Pertanyaannya lagi, kalau misalnya udah aktif sebelum 15 September tapi masih ke blokir juga, itu bagaimana? Ini yang memang harus ditanyakan lagi kapan diblokirnya, karena benar-benar pemblokirannya kan tanggal 15 September ya. Kalau dia memang sudah aktif sebelumnya, saya pastikan nggak ada diblokir, karena memang sistemnya dikembangkan untuk memblokir setelah tanggal 15. Kalau dia nggak diaktifkan dan diaktifkan baru tanggal 17 misalkan, ya otomatis kena blokir. Kalau secara teknis sistemnya tidak dibangun untuk keblokir sebelum yang 15 September tadi. Tapi kalau misalkan ada, saya nggak ngerti ya, mungkin kan dari ratusan juta mungkin ada yang miss atau seperti apa ya ini kan, tetapi sebenarnya sih enggak, harusnya enggak. Dan kita juga dalam membuat policy ini kan kita akan evaluasi juga ini. Kemarin tanggal 15 September sudah kita terapkan ya, jam 10 malam. Nanti kita akan lihat, memang pasti ada yang salah ketik, salah apa begitu ya. Dia sepanjang kemudian bisa difoto, ditunjukkan apa kan juga ada jalan keluarnya gitu ya. Jadi jelas ya, yang diblokir itu bukan handphone yang diaktifasi setelah 18 April 2020, tapi setelah 15 September 2020 jam 10 malam. Ya kalau masih ada problem ya seperti Pak Janur bilang, ya di-argue aja case-nya. Bisa ke Kominfo 159 atau ya ke bea cukai terdekat. Pak Janur juga bilang ya, dia memberikan imbauan buat kita semua. Gimana caranya sih, triknya gimana supaya kita nggak kena blokir email ketika bahkan kita beli barang yang resmi pun atau yang kita kira itu resmi. Jadi saya himbau ke masyarakat ya, karena sekarang udah lewat dari tanggal 15 September. Setiap ada pembelian gadget, cek dulu apakah emailnya itu terregister apa tidak. Dan kalau beli dan saat itu juga diaktifkan, jadi waktu beli kan biasanya orang beli langsung diaktifkan ya, kan biasanya dicoba dulu kan, dan masuklah SIM lokal kan, otomatis kalau dia nggak keregister dia akan blokir. Berikutnya, case kami, Pixel 4a yang kami beli dari luar, itu pajaknya sudah dibayarkan dan handphonenya itu sudah aktif, bisa dipakai, tapi sampai sekarang belum terdaftar di website Kemenperin IMEI-nya. Pertanyaannya, apakah website Kemenperin itu soal IMEI bisa dijadikan patokan atau tidak? Kalau kesepakatan rapat koordinasi kita, memang mereka akan up to date gitu ya, dan akan jadi patokan. Mungkin kalau ada kasus-kasus seperti itu, saya nggak tahu apakah di dump data mereka itu sudah ada, tapi belum didorong karena waktu itu kan ada ratusan juta email yang diproses begitu ya. Bisa jadi di sistemnya sebenarnya sudah ada, tapi belum didorong masuk karena memang ada proses untuk dorong, dan kemarin pas cut off date-nya itu memang cukup hektik gitu ya. Jadi katanya emang jadi patokan, tapi untuk sekarang kemungkinan besar ada delay, tapi kedepannya diharapkan sudah tersinkronisasi secara langsung. Next, pertanyaan kami soal yang lucu-lucu nih. Orang yang beli udah bayar pajak masih keblokir, terus juga orang yang beli resmi juga ikutan keblokir. Itu bagaimana? Tetapi just in case ada seperti itu, telepon aja di 159 begitu ya. Tentunya dengan tadi bukti-bukti pembelian dan seterusnya. Masih banyak masyarakat yang berpendapat negatif mengenai peraturan blokir IMEI ini, terutama soal sosialisasinya. Gimana nih? Kalau dibilang pemerintah nggak melakukan sosialisasi, sebenarnya ini prosesnya kan udah lama ya, udah lebih dari setahun. Pemerintah sudah announce, terus mundur, sampai kemudian
sempat tanggal 16 April, akhirnya 15 September kemarin ya. Artinya ya sudah cukup, tapi memang saya juga terima kasih nih ada kesempatan untuk audiensi ini. Berarti ini kan juga bagian dari mengedukasi biar masyarakat makin memahami. Nah, terkait tadi jadi kalau dibilang kurangnya mungkin memang mungkin sosialisasi secara sangat masif ya, karena memang kami ketahui situasinya memang kan setahun terakhir agak susah untuk men-speed up. Kami kan bertanya begini, sebenarnya kan based on komplainan kalian nih di kolom komentar. Ada lumayan banyak, tapi memang nggak sampai ribuan sih, enggak lah ya, tapi maksudnya lumayan banyak gitu loh. Nah, kita juga penasaran, sebenarnya banyak nggak sih yang komplain ke Bea Cukai? Ya, kalau yang signifikan sampai ke kami ya, biasanya kalau yang signifikan kan dari seluruh kantor-kantor kami di Indonesia ini akan mereporting kami tidak ada yang menonjol. Ada yang memang kelupaan terus registrasi ulang gitu ya, salah ketik terus dicek ulang, itu wajar ya di awal-awal. Tapi yang masif gitu ya, misalkan beratus-ratus orang gitu ya, terus problem ini kami belum temukan. Ada salah beberapa orang ya, wajar. Kemarin nih sebelum Kumar pergi, gue bilang begini ke dia, lo harus sampein ke Pak Janur bahwa kita K2 Gadgets dan kebanyakan dari gadgeters itu sebenarnya kalau kita beli barang non resmi itu bukan karena nyari murahnya, tapi karena kita bareng-bareng nih gadgeters, kita adalah pecinta handphone, gadget-gadget yang unik, yang nggak mainstream, ada di pasaran dan seringkali nggak dijual resmi Pak di Indonesia, betul kan? Nah, berarti kita masih boleh nggak sih sebenarnya? Ya tadi rule-nya kalau tadi tentu kan barang-barang unik tadi kan nggak mungkin dibawa secara masif ya, karena barangnya juga unik kan, gitu ya. Ya salurannya kan itu ya, bisa aja misalkan orang tadi maksimal 2 tadi ya yang disebutkan. Artinya ya salurannya kan lewat barang kiriman atau barang bawaan penumpang, tapi dengan pembatasan jumlah tadi gitu ya. Tapi memang ini juga menarik kiranya untuk ada penaungannya begitu ya. Karena selalu memang ada segmen pasar tertentu yang membutuhkan barang-barang yang sifatnya khusus tadi. Ya, makasih juga informasinya. Mungkin saya ingin himbau ke masyarakat luas ya, bahwa pemerintah punya tujuan yang mulia terkait dengan pemblokiran email ini. Tentu kita ingin industri kita berkembang. Tentu kita ingin masyarakat patuh, karena memang ada 2 sisi. Satu sisi fiskal, artinya di sana ada hak negara gitu ya, dan tentunya ini untuk pembangunan. Di sisi lain ada pembatasan, ada aturan-aturan masalah sertifikasi yang terkait dengan pengembangan industri. Nah, ini yang kita harus sama-sama jagain ini, harus sama-sama jagain. Kalau kita egois, gak mau melihat itu, tentu akan runtuh ini. Nah itu, jadi pemerintah itu punya tujuan baik begitu ya, dan tujuan itu harus kita dukung bersama-sama. Sepanjang kita bisa mengawal itu sih sudah oke lah. Artinya industri juga bisa berkembang, hak keuangan negara berkembang, kebutuhan komunikasi juga berkembang. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Sama-sama, saya terima kasih juga. Terima kasih. Oke, jadi cukup lah ya, cukup terjawab pertanyaan dan unek-unek kita semua.
Walaupun memang mungkin terkesan belum komplit, ya jelas karena kami menanyakan hal ini masih kepada satu pihak aja, yaitu Bea Cukai. By the way, terima kasih banyak Pak Janur atas waktunya yang diberikan untuk kami, dan juga pihak Bea Cukai lainnya yang ikut memfasilitasi pertemuan ini. Dan jangan lupa, video kali ini kolaborasi juga dengan Gizmologi. Jangan lupa doain juga supaya kedepannya kami bisa berkomunikasi dengan Kominfo karena mereka yang megang mesin blokirnya. Siapa tahu kita dikasih passwordnya, dan juga dengan Kemenperin. Jadi lengkap nih pembahasan soal blokir email ini. Di luar dari itu semua, di luar soal blokir email, video kami ini dalam produksinya disponsori oleh Teman Ponsel. Pusatnya kalau kalian mau cari handphone atau gadget second. Linknya udah kami taruh di deskripsi. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru kalian langsung tahu. Kalau ada pertanyaan, ulangin aja nonton video ini karena semuanya udah terjawab di situ. Dan Tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Bye.